Ya. Baik. Sudah cukup lumayan banyak yang hadir. Kita mulai aja sambil nanti nunggu yang lain ya. Kita mulai aja hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, pagi. Apa kabar hari ini? Pagi menjelang siang ya. Aduh, baik. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang pemrograman berorientasi objek. Hari ini kita akan membahas tentang konsep objek dan kelas ya. Jadi kemarin kita sudah bahas tentang abstraksinya dulu. Jadi di abstraksi itu kita sudah tahu bahwa semua benda yang akan kita buat dalam program nanti gitu ya, kita abstraksikan atau kita ambil apa ya, umumnya gitu. Kita harus tahu atribut apa yang dimiliki oleh semua abstraksi, kemudian metode apa yang bisa dilakukan oleh abstraksi tersebut atau benda tersebut gitu. Nah, kita nanti buat dalam sebuah kelas, kelas itu nanti yang akan menjadi cetakan untuk semua objek yang akan kita bentuk begitu ya. Nah, hari ini kita akan mulai masuk ke dalam konsep objek sama kelasnya. Jadi sebenarnya mirip-mirip juga sih sama yang abstraksi kemarin, nggak jauh beda. Kalau abstraksi itu kita cuma melihat umumnya, kalau sekarang kita tahu bahwa satu kelas itu bisa menghasilkan banyak objeknya. Nah, intinya begitu ya, yang akan kita pelajari untuk hari ini. Oke, seperti biasa nanti kita akan sebelum mulai perkuliahan, bukan perkuliahan, sebelum mulai materi, kuliahnya udah dimulai nih. Sebelum mulai materi nanti kita akan warming up, terus nanti nonton bareng, ya. Terus saya jelaskan sedikit saya jelaskan ulang sedikit, kemudian nanti ada brainstorming dan nanti juga ada seperti biasa diskusi kelompok begitu. Oke, baik. Kita awali dulu dengan pertemuan kita hari ini. Kita awali dengan warming up yang akan kita laksanakan atau kita lakukan hari ini itu adalah, sebentar saya copy link dulu. Di Mentimeter. Oke, link Mentinya sudah saya kirim. Silakan masuk ke link Mentimeternya. Oke. Saya akan share juga. Nah, hari ini kita akan saling menyemangati. Menyemangati, mengingatkan, sambil ya mungkin self reminder atau bukan self reminder ya. Self reminder juga merind juga kepada semua orang yang ada di sini ya. Jadi kita saling ya membangun kembali semangat kita, membangun kembali mengingat kembali yang baik-baik gitu sebagai self reminder, sebagai penyemangat dan lain-lain supaya kita bisa terus berpikir positif. Nanti sudah masuk ke dalam Mentimeternya, silakan tuliskan dulu kalimat penyemangat kalian. Apa sih kalimat penyemangat atau kata-kata penyemangat begitu yang kalian punya? Silakan ditulis dulu ya. Saya tinggal sebentar, saya ada kerjaan dulu sebentar. Nanti saya balik lagi, kita akan bukan bahas apa? Kita saling menyemangatkan dulu. Oke? Silakan ditulis.
Ya, sudah muncul beberapa kata-kata penyemangat di sini di screen-nya ya. Kita sambil bahas aja. Ayo semangat biar jadi rich auntie ya dong. Tujuan semua orang ya, tujuan semua orang. Harus semangat supaya bisa ya, sebagai bisa apa sebagai penyemangat katanya biar bisa jadi rich auntie. Baik. Stay strong ya, harus zaman-zaman gini ya, masa pandemi mah harus kuat ya, harus benar-benar kuat. Jangan malu bermalas-malasan. Ingat kalian malas, orang lain masih tidur. Hah? Orang lain, jangan malu bermalas-malasan. Ingat kalian malas, orang lain masih tidur. Maksudnya gimana? Agak-agak gagal paham nih, gagal paham. Jadi boleh malas-malasan gitu. Kalian malas, orang lain tidur. Kalian malas, tapi orang lain sebenarnya masih banyak yang ini ya, masih banyak yang nggak gerak sama sekali gitu, masih tidur. Kalian udah bangun tapi masih males. Ya, oke lah. Tidaknya berusaha ya. Ada apa ya? Ada kelebihan lah dari orang lain, harus dicari. Oke. Apa bismillah, baung laris. Amin, amin. Kenapa jualan baung? Never give up ya, nggak boleh nyerah. Siapa bilang menyerah itu, kita boleh berusaha, jangan nyampe nyerah. Itu harus ya tetap aja berusaha, karena nanti apa ya, pasti ada jalannya lah, walaupun apapun yang terjadi kita pasti ada jalannya, ada yang membuat kita tetap bangkit lagi gitu. Harus tetap bangkit. Semoga menang gacha. Oh, baik. Harus semangat biar ketemu Ayang. Aduh, si Ayang mah dari kemarin itu Ayang mulai yang keluar kata-katanya. Ya nggak apa-apa, jadikan sebagai semangat ya. Agar tidak dimanfaatkan orang lain, jadilah tidak bermanfaat. Biar nggak dimanfaatin orang. Maksudnya dia yang memanfaatkan orang gitu. Nggak dong, harus bermanfaat ya. Harus menjadi seseorang yang bermanfaat. Biarin aja orang memanfaatkan kita, nanti juga dia bakal apa ya, kena batunya sendiri lah pasti. Semangat walaupun bannya cepu. Oke. Semangat ya kawan, mungkin lagi kawan-kawan mungkin kuliah di masa pandemi ini belum lagi COVID balik lagi, bawa ibunya ya, bawa emaknya ya. Tapi kita pasti bisa melewati semua ini, yang penting selalu semangat dan saling membantu. Ya, membantu boleh, tapi jangan saling bantu ujian. Jawaban ujian. Ya, harus tetap jaga kesehatan, karena tiba-tiba emaknya diluncurkan tuh mau kawin lagi, katanya bisa kawin apa Omikron sama Delta apa ya, aduh ya Allah, nggak selesai kayaknya. Di luar negeri kayaknya aman-aman aja kok, kita yang digempor. Taulah, mudah-mudahan cuman bisa berdoa mah kita ya, kita mah cuman bisa berdoa, mudah-mudahan cepat selesai, mudah-mudahan nggak ada lagi yang namanya pandemi, bisa kesana kesini dengan aman, nyaman, happy gitu ya, bisa ketemu orang tanpa harus takut sesuatu, takut penyakit, takut apa ya, itulah. Tapi kita harus gimana, mungkin ini adalah ujian ya, ujian dari Tuhan ya, kita harus kuat-kuat ya, makanya saling menguatkan. Hidup itu keras kalau Anda bermalasan. Nikmati saja masa tua kalian yang sulit, tapi ketika kalian bersemangat untuk merubah hidup kalian, semoga masa tuanya menyenangkan. Baik, good luck. Iya. Ya, kita berusaha sekarang mungkin untuk masa tua kita nanti. Kita memikirkan masa tua kita, kalau bisa kita apa ya, nyaman di masa tua. Cuman hanya udah kita berfokus beribadah aja di masa tua. Sekarang kita masih produktif, usia masih produktif, masih bisa ada tenaga, masih diberi kesehatan, masih diberi mungkin kesempatan ya, gunakan sebaik mungkin, sebisa mungkin yang kita bisa. Jadi jangan cuman ya udah cukup sampai di sini. Bersyukur
kita sebenarnya harus bersyukur ya, bersyukur dengan apa yang kita punya. Tapi kita juga harus berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Karena apa? Karena memang kita dengan bersyukur kita bisa mendapatkan sesuatu yang positif ya. Kita bisa berpikir, alhamdulillah sudah bisa begini, sudah bisa begini, sudah bisa begini. Tapi ya kita harus berusaha lebih supaya mungkin sebagai penyemangat kita supaya kita juga bisa berguna buat kita, bukan hanya buat kita, buat keluarga, dan juga bukan cuma buat keluarga, buat orang lain. Nah itu yang mungkin bisa kita lebih legowo gitu, lebih senang gitu kan, kalau kita bisa menyenangkan diri kita, menyenangkan orang tua, menyenangkan orang lain, menyenangkan tetangga, menyenangkan keluarga, itu mungkin rasa bangganya itu ya ada lah. Nah, jadi kita harus selalu bersemangat. Apalagi kalian tuh masih produktif banget. Saya aja masih loh kejar-kejar mau begini, pengen begini. Apalagi kalian mah masih produktif banget kan. Jadi selama masih bisa produktif, selama masih bisa bekerja, selama masih masih diberi kesempatan, selama masih diberi kesehatan, gunakan kesempatan itu sebaik mungkin yang kita bisa ya. Yang penting jangan lupa kita harus selalu berusaha, intinya berusaha kan di sana, berusaha, kerja keras, berdoa sama Tuhan, minta yang diberikan, ditunjukkan jalan yang terbaik gitu, kemudian tawakal sama Tuhan, karena Tuhan yang tahu apakah itu yang terbaik untuk kita atau enggak, karena Tuhan yang tahu. Kita balikin lagi ke Sang Pencipta ya. Jadi kita sudah berusaha tapi nggak ada doa percuma, nggak ada doa tapi berdoa aja tapi nggak berusaha, diem aja ya percuma juga. Kita harus ada usaha juga, jadi harus bareng tuh. Kemudian satu lagi ditambah dengan tawakal. Dengan tawakal ya, karena kita kan kita di sini hanya sebagai wayangnya Tuhan gitu. Tuhan yang sudah mengatur semuanya. Kita cuma meminta tolong yang terbaik buat kita. Ya, mudah-mudahan kalau misalkan Tuhan mentakdirkan kita jelek, kita minta Allah ganti, jangan yang jelek-jelek, itu yang bagus. Kita merayu, istilahnya begitu kan. Kita berusaha, kita merayu sama yang menciptakan. Mudah-mudahan beliau tergerak hatinya untuk merubah. Ya, mungkin beliau melihat Tuhan melihat kerja keras kita, usaha kita, ya masih bisa berubah tuh, kata Tuhan, kun fayakun, masih bisa berubah, terjadi maka terjadilah tuh. Nah, jadi itu yang kita kejar ya, bukan hanya dunia tapi juga sama pencipta kita, terus juga kita balikin lagi sama yang mencipta, kita minta tolong, karena sebaik-baik penolong ya cuma Tuhan gitu, ya. Oke, tetaplah semangat walaupun useless. Jadi jangan pernah berpikir useless. Semua orang ada manfaatnya, semua orang ada bisa berguna, ada gunanya gitu. Karena itu tadi Tuhan menciptakan manusia bukan cuman Tuhan menciptakan batu aja ada gunanya tuh. Walaupun dia cuma diam aja di situ, tapi ada gunanya, ada manfaatnya. Jangan pernah merasa useless ya. Semua manusia, benda sekecil apapun diciptakan Tuhan itu pasti ada gunanya. Ada gunanya, walaupun kita nggak tahu, kita nggak paham. Tapi kalau kita gali lagi, itu pasti ada gunanya. Ya. Pengen disemangatin Ayang. Oke, baik. Ayangnya ada nggak? Yang menjadi pertanyaan sekarang, Ayangnya ada nggak? Kalau ada, ya udah minta semangatin. Tapi kalau nggak ada, ya mungkin temennya yang harus semangatin. Mungkin dari saya aja nih, saya yang akan semangatin. Oke, nggak apa-apa. Be yourself. Jangan jadi orang lain. Jangan jadi orang lain. Jadilah diri kita sendiri, pede, tapi jangan over pede juga sih. Ya, sedang-sedang aja lah istilahnya gitu ya. Pokoknya yakin aja sama kemampuan kita. Ketika kita yakin ya apapun bisa terjadi. Jadi diri sendiri aja, gak usah jadi kayaknya tuh orang oplas, saya mau ikut oplas, ya jangan gitu juga gitu ya.
jangan ngikut-ngikutin orang lah. Pokoknya boleh kita mengikutin orang tapi dalam posisi yang benar. Jangan memaksakan diri juga, nggak boleh. Misalnya orang itu pinter ya, gajinya sekian puluh juta sebulan, saya mau, ya boleh kita ikutin, kita lihat cara dia. Oh, orangnya bekerja seperti ini, orangnya caranya begini, udah kita ikutin cara dia gitu, boleh-boleh aja. Tapi bekerjanya cara kita sendiri atau ya sesuai dengan kitanya, gitu. Jangan memaksakan diri juga. Kenyataan adalah untuk orang yang kurang imajinasi. Iya, jadi kita kemarin rasanya saya juga udah pernah singgung ya, pas semester kemarin rasanya. Kita boleh berimajinasi sama kayak anak kecil tuh ya. Anak kecil suka, wah ini kalau anak saya tuh lagi suka main rumah-rumahan. Jadi tiba-tiba anak mainannya tuh di luar, ting-tong katanya gitu, masuk gitu kan, itu kan imajinasi dia. Terus nanti orangnya terbang, pakai apa sih, dianggapnya sebagai pesawat gitu, anggapnya sebagai pesawat naik, orangnya taruh dia terbang gitu. Itu kan imajinasi kita juga, kita boleh berimajinasi, atau bukan berimajinasi mungkin lebih tepatnya ya, bermimpi saya pengen jadi apa, saya pengen jadi apa, saya pengen jadi apa, boleh bermimpi, selama mimpi itu nggak dilarang. Kita bermimpi, tapi bermimpinya pasti yang baik ya, karena itu mimpi kita itu, kalau kita, yang saya sering sebutkan kemarin, bahwa mimpi kita itu kita tanamkan dalam diri kita, nanti itu bisa menjadi semangat kita gitu. Semangat kita untuk meraih mimpi tersebut gitu. Walaupun mungkin enggak seperti yang kita impikan, tapi setidaknya setidaknya kita ada semangat untuk melakukan sesuatu itu. Dulu banget saya waktu SD, saya saya pengen jadi astronot. Nggak kesampaian sebenarnya sampai sekarang gitu ya. Jauh banget mau jadi astronot. Itu kan di luar angkasa. Senang aja. Boleh kan? Boleh aja kita bermimpi bahwa saya pengen jadi astronot. Saya mau ngelihat kalau bisa nyentuh bintang gitu. Kalau pengennya namanya juga anak kecil ya. Pengen pegang bintang, lihat keluar angkasa, kayaknya bagus banget gitu. Ya sampai sekarang masih pengen, tapi mungkin pekerjaannya bukan jadi astronot, pekerjaannya jadi dosen. Nah, tapi mungkin dengan jadi dosen saya bisa lebih mencari lagi tuh tentang, masih suka sih sama yang namanya luar angkasa, masih senang sama yang begitu-begituan gitu, tapi bukan aliennya. Masih suka sama yang melihat bintang gitu-gitu, tapi kan dengan mungkin belum, kata Tuhan itu tadi, balik-balik ke Tuhan, kamu belum cocok tuh untuk jadi astronot karena ya banyak nggak tahu lah alasan Tuhan kenapa gitu, pokoknya kamu belum cocok jadi astronot, jadi kamu jadi dosen aja. Tapi dengan jadi dosen saya juga bisa menggali lagi tuh, oh iya ya, saya bisa mungkin saya bisa mencari tahu lebih banyak lagi tentang yang namanya luar angkasa begitu kan. Jadi ya siapa tahu tuh nanti anak saya yang jadi astronot, saya nggak tahu mah. Yang pokoknya jadikan itu sebagai semangat yang pertama. Kalau kemarin kan semangat belajar gitu, jadi kalau misalnya pelajaran IPA tuh seneng banget gitu kan, karena karena tiba-tiba ada mata pelajaran yang untuk luar angkasanya ada kan, dan seneng banget. Nah, jadi jadikan sebagai motivasi aja sih intinya, walaupun nggak kesampaian ya udah, jadikan pada waktu itu menjadi motivasi saya belajar. Nah, gitu aja ya, walaupun sekarang nggak kesampaian. Nice try again. Ya, walaupun gagal, coba lagi. Ya, itu tadi berusaha. Kita berusaha, gagal, ada bump, ada tabrakan, ada tergelincirnya, itu biasa. Karena mungkin kalau kita lihat orang-orang yang berhasil itu, yang nggak mungkin mulus
jalannya. Semulus-mulus jalan pasti ada terjalnya, pasti ada kerikil yang di sana. Enggak ada banget, kayaknya jarang banget ya, saya nggak tahu. Mungkin ada, tapi jarang sekali yang orang menjadi sukses tapi itu dengan jalan yang sangat mulus. Pasti ada kerikil. Baik kerikil itu hanya terkena kaki kita, atau kerikil itu yang memang membuat kita jatuh, atau kerikil itu bukan kerikil kecil, memang kita jatuh terus ketimpa lagi, ya istilahnya gitu kan. Banyak macamnya kerikilnya itu. Ya kita coba lagi. Itu tadi balik lagi, berusaha, berdoa, tawakal. Mungkin kata Tuhan belum sampai sini tuh, maju lagi tuh. Nah, disuruhnya begitu. Ya, jadi harus terus coba lagi. Bentar ya. Oke. Kita lanjut lagi. Jangan hanya menilai diri sendiri dengan cara pandang orang lain, karena Anda hidup untuk diri sendiri. Iya. Boleh kita menilai. Kalau misalnya orang ngomongin kita, kan sekarang zamannya netizen. Omongannya kan netizen kalau orang-orang yang apa ya, yang artis-artis gitu ya, anggap aja ngomongin netizen. Kalau kita ngomongin, mendengarkan apa kata orang, nggak selesai-selesai, nggak ada selesainya, nggak ada habisnya. Boleh kita dengarkan, tapi kita kebanyakan kan kalau orang ngomongin kita itu kebanyakan yang negatif ya, kebanyakan yang negatif. Jangankan kalian, saya juga sering begitu mah. Kamu itu begini. Oh iya, senyumin aja. Kamu itu begini, ya senyumin aja. Kita dengar, ambil sari positifnya tuh apa. Supaya kalau kita omongin, kita resapin dalam hati, kita kesel. Ya, kita kesel, kita marah, kita ya ngatain balik gitu istilahnya, ngatain balik. Kan itu mengganggu ngabisin waktu pertama, ngabisin tenaga, ngabisin pikiran. Ambil positifnya aja. Oh, dia itu ngomongin saya begini, berarti saya harus, dia itu mendoakan saya begitu. Mendoakan saya mungkin lebih baik dari itu. Pengen saya lebih baik dari itu. Ya udah. Ya udah, dengerin aja. Mungkin dia pengennya ya saya harus menjadi orang lebih baik lagi. Ya udah, saya perbaiki diri saya sendiri. Gitu. Tapi jangan terlalu ya pokoknya saya harus begitu mau besok. Enggak juga. Ya kita resapin aja, kita santai aja dengerin. Santai aja, mungkin kita resapi, mungkin ada sesuatu di balik itu. Dengan omongan-omongan orang yang negatif ya kepada kita, itu seharusnya bisa memberikan kita energi positif. Kenapa? Karena dengan omongan negatif orang itu bisa membuat kita lebih semangat. Kadang begitu. Kadang ada yang begitu. Jadi kadang ada yang perlu disentil, istilahnya gitu ya. Perlu disentil sama orang lain. Itu boleh dengerin, nggak apa-apa kita dengerin. Tapi yang cara kita menyikapinya aja, ya udah kita sikapi santai, jangan kita balik. Oh harus gini. Saya juga dulu begitu mah. Namanya juga emosi masih stabil. Ya orang marah saya ikut marah. Orang ngatain saya pada katain balik, biasa. Emosi labil. Tapi sekarang iya ya, ngapain? Saya ngabisin energi saya untuk berantem. Saya ngabisin energi saya untuk berpikir sesuatu untuk memojokkan dia. Saya menghabiskan pikiran saya, menghabiskan waktu saya untuk yang ngeladenin dia gitu. Ya udah, saya dengerin aja, kita dengar cara pandang orang terhadap kita, ambil positifnya. Oh berarti mereka pengen saya sukses misalnya. Ya udah, dengan cara kita berusaha jadikan, iya saya harus sukses di kedepannya. Gimana sih caranya? Itu kan jadi semangat kita. Nah, ambil positifnya aja. Ya, pinter-pinter lah. Kalau sekarang zamannya apa sih? Kalau saya lihat di IG itu sibuk apa?
Terus jawabannya sibuk bertahan hidup dan mencari kewarasan, apa ya? Saya nggak hafal juga. Pokoknya begitulah, mencari kewarasan. Nah, itu kalau kita dengerin kata orang, jadinya bisa-bisa kita stres. Ya, boleh dengerin, tapi jangan dibawa ke hati. Kita cuman, oh begitu, ya udah. Gitu. Kita ambil positifnya. Jadi nggak bikin kita stres juga. Nggak ngabisin waktu, nggak ngabisin pikiran, ngabisin tenaga. Itu kan harusnya, misalnya nih, kalau kalian harusnya udah bisa ngerjain tugas, gara-gara berantem, tugasnya nggak selesai dong. Nah, besok harus dikumpul. Kan ngabisin waktu tuh berantem sama orang itu. Yang ngapain? Gitu. Dan itu nggak ada manfaatnya, nggak ada faedah. Kalau ngabisin, bikin tugas kan, oh ya udah tugas saya selesai gitu loh. Ya, jadi ya pinter-pinter aja kita ngambil positifnya, karena biasakan, saya juga baru-baru sekarang ini sih ngambil positifnya. Kalau dulu memang sama kalian masih negatif, itu negatif thinking, begini overthinking lah segala macam, itu wajar, itu adalah fase kehidupan ya. Jadi kalau sekarang ambil santainya, ya udah, kalau memang bisa begitu ya udah, terserah dia mau ngomongin saya apa, saya nggak peduli, bodo amat. Yang penting saya jalanin hidup saya seperti ini, saya senang dengan seperti ini, saya happy dengan hidup saya seperti ini, ya udah saya jalanin. Dan menurut orang lain juga saya nggak merugikan orang lain, ya udah saya jalanin. Ngapain saya mikirin orang lain? Semangat untuk semua apa ada. Nah, ya harus semangat ya. Kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik, benar. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Ya. Berusaha untuk menjadi lebih baik setiap hari. Ya, berusaha untuk menjadi apa ya, walaupun kita baru semalam tuh saya saya nonton siapa ya, motivator, saya lupa motivatornya cewek, saya lupa namanya siapa gitu. Kita memang mungkin dalam setiap hari itu kita sulit untuk semuanya positif, itu sulit banget rasanya, nggak mungkin rata-rata. Ada positif, ada blok turunnya, ada negatifnya kadang berpikir, tapi itu pasti ada, nggak mungkin setiap hari itu kita positif banget. Tapi bagaimana cara kita mengurangi yang negatif itu? Dengan memperbanyak positif tadi. Ya. Jadi misalnya kita hari ini berbuat, kita ingat dulu sebelum kita tidur, kita ingat apa yang kita lakukan, hal baik apa yang kita lakukan hari ini, hal yang jangan buruknya ya pikir ya, hal yang baik apa, berapa banyak hal baik tersebut, perubahan apa yang saya lakukan untuk hari ini. Nah, kita ingat, oh berarti misalnya hari ini saya melakukan 1 hal baik, 10 hal buruk. Ada hal buruknya. Besok saya harus tingkatkan hal baik tersebut jadi 2. Besok saya tingkatkan lagi jadi 3. Besok saya tingkatkan lagi 4. Lama-lama itu akan jadi kebiasaan. Nah, berusaha seperti itu. Sama seperti kita ngontrol emosi. Ya, saya juga masih belajar. Bukan hanya kalian, saya juga masih belajar mengontrol emosi. Hari ini mungkin saya anggap aja tuh dimarahin. Ya dimarahin sama siapa gitu ya. Dimarahin. Saya nggak bisa sabar. Saya berantem. Balik marah. Itu tadi, ngabisin energi, waktu, dan segala macam. Besok, misalnya dimarahin lagi tuh. Gimana sih caranya supaya saya nggak ikut marah? Kan berarti mengurangin yang buruk tadi, kita kurangin. Mungkin masih dongkol, ngedumel lah, tapi nggak dibalas, tapi ngedumel dalam hati. Oke, besoknya lagi dimarahin lagi tuh, misalnya. Ya udah, gimana caranya? Bukan dimarahin sih, mungkin lebih diomongin lah sama orang gitu ya. Ya udah, gimana caranya supaya kita bodo amat gitu loh. Jadi mengurangi yang negatif-negatifnya, mengurangi yang buruk-buruknya. Misalnya berkata baik juga. Berapa banyak sih perkataan baik yang saya keluarkan hari ini? Oh, hari ini cuma mengeluarkan kata baik 3. Oh, besok harus saya mengeluarkan kata baik 4. Besoknya lagi 5 dan seterusnya. Karena itu tadi, perbedaan yang dikit-dikit itu menghasilkan sesuatu yang besar nanti.
ke depannya. Karena sudah menjadi kebiasaan kita yang baik. Bukannya menjadi kebiasaan kita nambah lebih buruk. Gitu. Ya. Harus bisa lebih baik. Hari ini harus bisa lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini. Itu yang bukan mulai, apa yang harus kita biasakan. Ya. Oke. Sometimes when you are afraid of iya. Kadang-kadang kita takut ya. Kita takut apa yang harus kita lakukan. Jangan pernah takut aja deh. Coba. Kita nggak pernah tahu kalau kita nggak coba. Nggak pernah tahu apa hasilnya. Walaupun itu mungkin berat ya kita coba, tapi sudah kita coba pelan-pelan. Gitu. Pelan-pelan kita coba, karena kita nggak tahu apa yang kita dapatkan di depan sana. Never give up ya. Be patient, sabar aja. Itu tadi nggak boleh selalu nyerah, harus terus berusaha. Karena misalnya kita berusaha, kita ada bump tadi, ada kerikil tadi, ada terjatuh, kita coba lagi karena waktu yang akan jawab. Jadi misalnya hari ini nih saya gagal, besok saya coba lagi, bangkit lagi walaupun dengan berdarah-darah tuh kaki. Misalnya jatuh tadi kan berdarah-darah tuh kaki, saya coba lagi berdiri jalan, ditutupi dulu pakai plester yang luka tadi, jalan lagi. Kan kita udah mulai terbiasa tuh, oh ada kerikil kecil, saya minggir jalannya. Oh ada kerikil di sebelah kiri, ya udah saya ke sebelah kanan. Terus misalnya kita nggak tahu ada kerikil yang nggak besar, kita tabrak aja, jatuh lagi kan. Nah ya udah, oh nanti perbaiki lagi, berdiri lagi, jalan lagi. Oh ada kerikil kecil sebelah kiri, kanan. Oh ada kerikil besar, loncatin misalnya gitu. Udah tahu kan, udah tahu medan. Nah itu ya. Jadi jangan pernah menyerah dengan apapun. Oke, sampai di sini itu dari tadi saya yang mau cek nih. Saya minta satu orang ya, mungkin mau bukan curhat, menceritakan apa ya, misalnya membuat sesuatu dirinya itu berubah atau ya saling menyemangatin lah, apalah gitu, boleh. Minta. Ada yang mau? Silakan. Kalau nggak ada saya panggil nih satu orang. Atau misalkan, Bu, saya pernah mengalami begini, gitu. Terus saya sadar, saya harus begini ternyata, gitu. Ternyata apa yang saya lakukan nggak baik, saya harus begini. Nah, itu membuat saya sadar. Gitu. Boleh? Belum ada? Saya panggil ya. Siapa ya? Kalau apa nih? Kalau nak lokal bergerak dulu, iyalah. Bergerak dulu. Masa diem aja, mana tahu tuh kesempatan bisa datang tuh. Kalau kita cuma diem. Coba kita lihat siapa? Raffi Octavian. Halo. Raffi. Raffian, silakan boleh bercerita apapun. Mau cerita tentang ceweknya juga boleh, nggak apa-apa. Halo Raffi. Halo. Nggak ada orangnya? Halo, Bu. Iya. Boleh Raffi, boleh cerita apa? Cerita apa, Bu? Terserah. Mungkin pengalamannya apa gitu, pengalamannya kuliah yang mungkin bukan kuliah ya, sekolah atau apa yang saya harus begini loh gitu ternyata gitu, boleh. Pengalaman hidup lah yang bisa diambil hikmah. Kayaknya nggak ada dah, Bu. Nggak ada. Baik, kalau nggak ada mungkin ya saya juga paham sih sama kalian tuh. Mungkin sekarang belum sadar, bukan nggak ada, tapi belum sadar, belum apa ya, belum mengerti lah, bukan mengerti, belum menyadari.
apa itu ada sebuah titik balik lah dari kehidupan yang kalian belum menyadari itu, tapi mungkin nanti kalian akan sadar, oh iya ya, sebenarnya saya tuh harus begini loh. Nah itu yang kadang ya namanya juga saya dulu juga nggak sadar, saya juga nggak paham sama kehidupan, bukan kehidupan sih, lebih nggak paham. Ya udah saya jalanin aja, pokoknya kalau misalnya ditanya yang kadang juga ditanya misalnya, coba cerita tentang diri kamu, saya bingung, diri saya apa gitu, saya apa gitu, saya apa sih ya, misalnya kadang kan kalau psikolog itu kan suka gitu kan, ditanya kelebihan kamu apa, kekurangan kamu, bingung, kelebihan saya apa, kekurangan saya apa, saya ada apa ya gitu, nggak tahu gitu, karena memang mungkin belum sadar dan belum pada fase itu, wajar ya, belum, bukannya nggak mungkin, pasti ada semua orang, tapi memang belum sadar waktunya, memang kalian masih fokus kuliah segala macam kan, jadi belum ya, masih memang apa ya, kalau untuk umur segini nih memang masih nggak terlalu, masih having fun, istilahnya gitu, masih having fun ya, wajar ya, nggak apa-apa, nanti lama kelamaan kalian juga akan, oh iya ya saya tuh begitu ya, oh iya ya saya tuh begitu, harusnya saya nggak gitu, kebiasaan saya tuh harusnya gitu, oh ternyata itu kebiasaan yang buruk, saya harus ubah tuh kebiasaan saya yang begitu. Nah itu yang belum disadari mungkin sampai saat ini. Oke, baik, nggak apa-apa. Ada yang mau cerita dulu nggak? Kalau nggak ada, ya udah, kita lanjut materi. Udah panjang juga nih sayang, cerita ya. Kita masuk materi, jangan-jangan nanti materinya kita lupa. Hayal lanjut cerita aja, nggak materi nih. Oke. Kayak masuk materi ya, berarti kita akan masuk ke dalam konsep objek sama kelas. Tak Bagus malu buat cerita, aduh, si Bagus mau malu-malu. Nggak apa-apa, Bagus mau cerita, Bagus, saya stop lagi nih share-nya. Oke, saya itu aja ya, saya lanjutkan aja share-nya. Baik, mau Bagus mau malu cerita, boleh DM, nggak apa-apa. Ya, oke, baik ya. Sekarang silakan ditonton dulu. Hoax. Oke, baik. Kita silakan ditonton dulu tentang konsep objek sama kelas. Kemungkinan nggak terlalu jauh sih, sama mirip-mirip lah sama abstraksi kemarin, nggak terlalu banyak yang baru nih. Silakan ditonton dulu, nanti saya akan jelaskan ulang. Ya, saya akan jelaskan ulang tentang konsep objek sama kelasnya. Silakan ditonton dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya dapat memberikan kembali video pembelajaran. Di sini kita akan membahas mengenai konsep objek dan kelas. Jadi karena kita belajar mengenai berorientasi objek, jadi memang fokusnya bagaimana di dalam pemrograman itu ada objek dan juga ada kelas. Jadi memang pemrograman berorientasi objek memang fokusnya hubungan antara satu objek dengan objek yang lain. Sebelum kita membahas mengenai berorientasi objek ya, kembali saya akan mengingatkan sedikit bahwa dalam bahasa pemrograman, dalam paradigma pemrograman itu ada paradigma prosedural, fungsional, deklaratif, kemudian ada berorientasi objek. Nah, di sini sebelum masuk ke objek tadi, kita bahas dulu sedikit mengenai bahasa prosedural. Jadi kalau bahasa prosedural itu serangkaian tugas diselesaikan dalam bentuk fungsi ataupun prosedur. Jadi programnya itu dibuat dalam bentuk fungsi atau prosedur. Jadi metode atau proses yang dikerjakan di dalam program itu disimpan atau digabungkan atau dibentuk dalam sebuah fungsi atau prosedur aja. Jadi
kalau untuk bahasa prosedural atau paradigma prosedural, dia cara pandangnya itu adalah hanya berfokus pada urutan instruksi. Gitu. Programnya adalah suatu urutan instruksi. Jadi hanya sekuensial gitu ya. Misalnya setelah input lakukan apa lagi, terus misalnya setelah manggil prosedur pertama, terus manggil prosedur yang mana lagi, hanya urutan seperti itu. Berfokusnya atau sudut pandangnya hanya seperti itu. Adanya pemecahan program utama menjadi modul-modul kecil. Jadi itu tadi. Jadi sebenarnya kalau prosedural itu dia masih ada prosedur atau fungsinya dalam program utama. Nah, sebelumnya kan kalau misalnya tidak pakai paradigma apapun kan hanya semuanya di dalam program utama semua. Nah, di sini kalau prosedural dia itu hanya dipecah misalnya menjadi submodul gitu, modul-modul kecil atau submodul. Misalnya proses input itu dipindahkan, yang mana sih proses input, maka dipindahkan menjadi satu prosedur atau fungsi, kayak gitu aja. Nah, ini ya, fungsi dan prosedur menjadi fokus utama, digunakan untuk memanipulasi datanya bersifat pasif. Jadi ya hanya memindahkan seperti itu aja. Kemudian misalkan data yang fokusnya data yang dikirim sama yang data yang keluar, kayak gitu. Datanya bersifat pasif. Jadi ya datanya memang misalnya dari program utama atau main program nanti akan mengirimkan data apa ke prosedur, nanti akan diolah di dalam prosedur atau fungsi, kemudian datanya akan dikembalikan. Jadi sifatnya pasif seperti itu. Nah, sedangkan kalau pemrograman berorientasi objek, ini fungsi dan data bukan menjadi dua hal yang terpisah. Tapi kalau misalnya yang prosedural tadi, dia dua hal yang terpisah. Datanya nanti disebut atribut ya. Atribut bisa di dalam main program gitu. Kemudian jadi fungsi. Fungsinya ya di dalam fungsi ya atau prosedur. Nah, dia hanya mengirimkan data. Nah, itu yang prosedural ya ataupun fungsional. Tapi kalau pemrograman berorientasi objek ini enggak. Dia menjadi satu kesatuan. Menjadi satu kesatuan disebut objek aktif. Jadi di dalam satu objek itu terdapat fungsi dan juga terdapat data. Nanti disebut dengan atribut dan juga disebut metode. Seperti itu. Jadi satu kesatuan. Jadi cara pandang untuk berorientasi objek, serangkaian objek yang bekerja sama menyelesaikan masalah. Jadi di sini kalau berorientasi objek, objeknya yang saling kerja. Kalau hubungan antara satu objek dengan objek yang lain. Tapi kalau yang prosedural tadi dia hanya manggil prosedur, manggil fungsi seperti itu. Ya, jadi perbandingan antara prosedural sama objek oriented itu kalau prosedural berfokus pada cara komputer menyelesaikan suatu tugas. Jadi hanya urutan-urutan 1 input, 2 proses apa, 3 proses apa, 4 proses apa. Tapi kalau OOP itu berfokus terhadap objek yang sedang digunakan. Jadi dia tidak tergantung pada urutan 1, 2, 3 enggak, tapi dia hubungan yang saya bilang tadi, hubungan antara objek sama objek. Objek yang sedang bekerja di dalam objek ini nanti punya kerjaan sendiri-sendiri. Itu adalah perbedaan antara prosedural sama OOP. Ya. Jadi pengertian objek oriented paradigma yang menggunakan objek dengan identitas yang membungkus properties dan operasi, melewatkan pesan dan inheritance untuk menyelesaikan domain permasalahan. Jadi ini berupa paradigma pemrograman ya. Jadi dia memang menggunakan objek, nanti di dalam objek ada atribut sama metode. Atributnya itu nanti menjadi properti, metodenya itu menjadi operasi, melewatkan atau mengirimkan pesan. Dan misalnya kalau ada turunan gitu ya, nanti ada turunan untuk menyelesaikan domain permasalahan. Jadi permasalahannya apa, kita pecahkan menjadi objek-objek. Nah, pengertian OO sistem objek oriented yang dibangun berdasarkan metode objek berorientasi objek. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam objek. Objek itu sendiri apa sih? Kita udah kalau di bahasa Indonesia kan objek itu adalah benda nyata atau yang dianggap ada. Itu adalah sebuah objek. Contohnya misalnya di sini ada kursi, meja, buku, sepeda, komputer gitu. Nah, ini adalah ada bendanya terlihat, itu adalah objek.
Jadi penggambaran berorientasi itu objek itu sebenarnya penggambaran di dunia nyata. Jadi kalau kita membuat sebuah program dengan berorientasi objek, kalau kata dosen saya dulu, dengan pakai OOP itu kayak kita itu kayak sebagai Tuhan dengan T kecil gitu ya, Tuhan dengan T kecil. Kita membentuk sebuah alam semesta di situ yang di dalamnya itu ada benda-benda ya, di dalamnya ada benda-benda yang berbentuk objek yang tapi direalisasikan dalam bentuk sistem gitu. Jadi sebenarnya ketika kita membuat pemrograman berorientasi objek atau ada aplikasi berbasis berorientasi objek, kita tuh sebagai Tuhan dengan T kecil. Tuh. Nah, objek abstraksi dari sesuatu yang mewakili sesuatu yang ada di dunia nyata, yang harus dapat dibedakan dengan objek lain. Jadi misalnya ada sepeda, ada kursi, ada komputer, ada mainan, ada misalnya sepatu. Nah, itu adalah sesuatu yang ada di dunia nyatanya. Ya. Sedangkan kelas, apa sih kelas? Kumpulan objek yang memiliki atribut yang sama. Jadi objek itu bendanya yang terlihat tapi dikumpulkan dalam sebuah kelas. Kayak gitu. Dikumpulkan dalam sebuah kelas. Kelas itu adalah template untuk membuat objek. Jadi kayak gini, misalnya kita mau ini ya, sebentar. Misalnya ada mahasiswa. Mahasiswa itu adalah kelas mahasiswa. Mahasiswa itu adalah sebuah kelas. Mahasiswa kelihatan nggak bentuk dari namanya mahasiswa? Nggak tahu kan? Tapi kalau misalnya mahasiswa itu ada objeknya. Objeknya yaitu adalah kalian. Misalnya namanya Ani. Ani itu adalah mahasiswa. Nah, kelas mahasiswa itu adalah kelas, sedangkan Ani ini adalah objek dari kelasnya mahasiswa. Budi misalnya. Budi itu adalah mahasiswa. Budi adalah objek dari kelasnya si mahasiswa, seperti itu. Jadi dia itu adalah prototype atau blueprint yang mendefinisikan variabel dan metode secara umum. Jadi di dalam kelas mahasiswa tadi sama-sama punya NIM, sama-sama punya nama, sama-sama punya alamat, sama-sama punya IPK. Nah, misalnya objek Ani, Budi, Ani punya NIM, Budi punya NIM, Ani punya nama, Budi punya nama, Ani punya IPK, Budi punya IPK. Jadi nama, NIM, IPK itu dikumpulkan dalam kelas, tapi objeknya isinya beda. Objeknya berbeda dan NIM-nya beda, namanya beda, IPK-nya berbeda. Nah, itu adalah beda antara objek sama kelas, ya. Jadi kelas itu merupakan hasil instansiasi dari kelas, ya, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa objek itu adalah hasil dari kelas. Kelas itu lebih kumpulan, sedangkan objek itu lebih kecil-kecil, gitu. Proses pembentukan objek dalam suatu kelas disebut instantiation. Objek juga disebut instance, ya, disebut sebagai instance. Analogi kelas sama objek di dalam proses memasak puding. Nah, seperti ini contohnya. Kelas dianalogikan sebagai cetakan tempat puding, sedangkan objek dianalogikan sebagai puding-puding hasil cetakan. Misalnya kalian mau membuat puding rasa coklat. Hari ini mau membuat puding rasa coklat. Ada cetakannya. Kalian masukkan adonan puding dengan rasa coklat ke dalam cetakan, terus didinginkan di freezer, kemudian dikeluarkan, hasilnya adalah puding tapi dengan rasa coklat. Terus setelah puding rasa coklat, ada yang request lagi nih, pengen puding rasa strawberry. Kalian bikin adonan puding pakai rasa strawberry, terus kalian tuangin bahan puding strawberry tadi ke dalam cetakan puding yang sama dengan yang coklat tadi. Tapi hasil setelah di freezer, keluarin hasilnya, lepaskan dari cetakannya. Nah, tadi kan puding coklat, sedangkan ini sekarang puding strawberry, bentuknya sama tapi rasanya berbeda. Nah, gitu ya. Jadi kelas itu adalah cetakan puding, objeknya adalah puding strawberry sama puding coklat. Sama-sama puding, sama-sama dengan bentuk yang sama tapi rasanya berbeda. Nah, itu ya. Jadi satu kelas bisa membuat N buah objek. Jadi satu cetakan tadi bisa membuat lebih dari satu objek, bukan hanya satu. Analogi kelas ya. Kelas itu adalah data type atau tipe data. Objek itu adalah variabel. Jadi kalau
kelas itu berupa ADT ya, kalau biasanya disebut dengan ADT, tipe data bentukan. Objek itu adalah sebuah variabel, tipe variabel biasa gitu ya. Itu analoginya. Atribut. Jadi di dalam sebuah kelas itu nanti ada atribut. Atribut apa sih? Data yang membedakan antara objek yang satu dengan yang lain. Contohnya manusia. Manusia salah satu makhluk hidup, atributnya status, berat badan, dan tinggi badan. Dalam kelas disebut dengan variabel. Kelas atribut disebut variabel. Jadi misalnya seperti ini. Di sini ada saya kasih contoh. Misalnya nama dokumen, atributnya itu adalah nomor, judul, sumber, tanggal. Ya. Jadi apa sih yang ada di dalam dokumen itu? Ya punya nomor, punya judul, punya tanggal, punya sumber, punya ISBN misalnya. Kalau dicontohkan dengan mahasiswa tadi, kelas mahasiswa, apa sih atribut yang melekat di dalam kelas mahasiswa? Ya itu tadi, NIM, nama, alamat, IPK, jurusan misalnya kayak gitu. Nah misalnya dicontohkan dengan puding tadi, itu kelas puding. Kelas puding apa sih atributnya? Ya misalnya rasa, kemudian ya rasa, warna gitu ya. Nah itu adalah atribut untuk puding. Jadi apa yang melekat di dalam kelas? Ya apa yang melekat? Yang melekat untuk kelas itu, gitu. Tapi nanti isi dari setiap atribut antara satu objek sama objek yang lain itu akan berbeda. Oke, behavior, ya, tingkah laku. Hal yang bisa dilakukan oleh sebuah objek dari sebuah kelas. Digunakan untuk mengubah nilai atribut sebuah objek, menerima informasi dari objek lain, dan mengirim informasi ke objek lain untuk menyelesaikan suatu task. Jadi, tingkah laku yang bisa dilakukan oleh objek. Jadi dalam sebuah kelas. Jadi misalnya objek itu bisa nanti ngirim data ataupun menerima data. Ya, atau menerima informasi, mengirim informasi. Nah, behavior, contoh pada manusia, mengerjakan tugas, mandi, tidur, makan. Misalnya kalau ini contoh manusia, tapi kalau misalnya contohnya mahasiswa tadi, ya, mahasiswa tadi. Mahasiswa bisa apa? Mahasiswa bisa ya mengerjakan tugas, kemudian belajar misalnya, apalagi konsultasi misalnya. Nah itu, ya apa yang bisa dikerjakan oleh si objek. Dalam sebuah kelas, behavior disebut dengan method. Jadi, ya, method. Serangkaian statement dalam suatu kelas yang menghandle suatu task. Cara objek berkomunikasi dengan objek lain dengan menggunakan method. Jadi, komunikasi, tadi kan saya omongin bahwa objek oriented itu adalah komunikasi antar objek. Nah, ini komunikasinya lewat apa? Ya, lewat method. Dan di sini, kalau tadi nama kelas dokumen, ada atributnya ya, ada nomor, ISBN, dan segala macam. Metodenya apa? Bisa menampilkan teks, tampil peta, tampil foto. Apa yang bisa dilakukan? Atau apa pekerjaan apa yang bisa dilakukan oleh dokumen? Tampil teks, tampil peta, tampil foto. Jadi dia itu behavior itu proses. Apa yang bisa dilakukan di dalam oleh sebuah kelas, gitu. Contohnya seperti ini. Saya ambil dari ini ya. Blok ini, kelasnya itu adalah blueprint, binatang. Di sini kelasnya binatang. Binatang punya apa? Punya atribut, yaitu kaki, telinga, mata, mulut. Ya, ini atributnya. Dengan menggunakan atribut ini, dia akan melakukan aktivitas. Aktivitasnya metode. Misalnya dia bisa makan. Makan pakai apa? Mulut. Gitu. Dia bisa melihat. Melihat pakai apa? Pakai mata. Dia bisa melakukan mendengar pakai apa? Pakai telinga. Dia bisa berjalan pakai apa? Pakai kaki. Tapi binatang ini misalnya kalau kucing kakinya 4, kalau ayam kakinya 2, isinya beda. Dia sama-sama dalam kelas binatang, sama-sama punya kaki, tapi nilainya beda. Kalau binatang ini kelas ini sudah menjadi objek ayam, kakinya 2. Sedangkan kalau binatang ini menjadi objeknya kucing, kakinya jadi 4, kayak gitu. Ya, itu adalah bagaimana cara membuat antara kelas sama objek. Contohnya nih, ada contoh coding sedikit ya. Ada kelas lagu. Lagu itu ada judul, ada penyanyi, sama durasi berapa lama.
Nah, jadi apa yang bisa dilakukan? Ini adalah atribut atau instance variable. Nah, sedangkan metodnya apa? Dia bisa cek durasi. Durasinya selama apa? Misalnya durasinya lebih dari 0 maka dianggap valid. Berarti ada suaranya, ada lagunya. Kalau durasinya hanya 0 ya nggak ada lagunya kan? 0 detik gitu kan nggak ada lagu. Jadi kalau misalnya durasinya lebih dari 0 maka dia baru dibilang valid. Nah, ini adalah metode atau behavior yang bisa dilakukan. Kalau ini adalah apa yang melekat di kelas lagu itu. Lanjut, jadi di sini itu adalah objek sama kelas ya. Jadi nanti di sini ada konsep dasar object oriented, ada sebenarnya ada satu lagi ya, abstraksi, enkapsulasi, pewarisan, polimorfisme sama abstraksi. Jadi enkapsulasi itu apa? Kalian tahu kapsul yang sering diminum, dimakan, kalau dikasih dokter ada obat kapsulnya. Nah, di dalam kapsul itu kan sudah ada obatnya. Obatnya mungkin yang dijadikan serbuk gitu ya. Terus misalnya obat A itu nggak mungkin kan dokter itu ngasih resep kalian harus minum obat A 0,1 miligram. Terus B kalian tambahkan obat B 1 gram. Terus tambahkan obat C 0,3 gram. Capek kan? Ketika kalian mau makan obat kalian capek ngukur itu aja udah capek. Jadi di kapsul atau dibentuk menjadi kapsul, jadi dimasukkan yang 0, sekian gram obat A, sekian gram obat B, 0 sekian miligram itu sudah digabung ya, diracik kemudian dimasukkan ke dalam kapsul. Nah, ini sama. Jadi kalau di dalam object oriented itu data-data ya, data-data atribut tadi, metode itu sudah dikapsulkan dalam sebuah kelas. Nah, itu konsep object oriented, sama seperti pengkapsulan ini. Jadi nanti ketika digunakan, kalian nggak perlu 0, sekian mili tadi enggak. Jadi tinggal pakai aja kapsulnya, ambil kapsulnya, ya udah gunakan gitu. Ya. Pembungkusan variabel dan metode dalam sebuah objek yang terlindungi untuk menyediakan interface serta menyediakan interface untuk mengakses variabel. Jadi dia dibungkus, variabel, atribut sama metodenya tadi dibungkus dalam sebuah kelas ya, dalam sebuah objek yang terlindung. Jadi dia hidden information. Jadi informasinya tidak tercampur dengan objek luar seperti itu. Variabel dan metode yang dipunyai sebuah objek bisa ditentukan hak aksesnya. Jadi ada hak aksesnya setiap ada atribut private, protected sama public nanti kalau di dalam kelas sama objek. Misalnya contoh mobil sangat dibutuhkan oleh setiap orang sarana transportasi, tapi cara kerja tiap bagian di dalam mobil tersebut tidak penting untuk diketahui. Pokoknya dia taunya cuma mobil. Itu adalah kapsul. Ya, mobil itu sudah menjadi kapsul, bukan satu. Tapi di dalam mobil itu ada setirnya, ada remnya, ada apa lagi? Ada kacanya, ada tempat duduknya. Nah, itu sudah ada 4 tempat duduk gitu, ada satu setirnya. Nah, itu di kapsul, dibentuk orang menjadi sebuah mobil. Mobil itu sebenarnya sudah dijadi kapsul gitu. Jadi orang nggak tahu yang perintilan di dalamnya itu kan yang punya kerja sendiri. Nah, itu adalah contoh dari enkapsulasi. Inheritance itu adalah pewarisan ya. Jadi ada sebuah kelas yang bisa mewariskan sifatnya ke kelas-kelas anaknya. Di sini ada misalnya kelas mamalia ya, ada predator, ada yang pet ya. Jadi ada yang liar, ada yang bisa kita jadikan peliharaan. Jadi kalau yang liar itu misalnya jadinya nanti singa gitu. Tapi kalau peliharaan bisa jadi anjing atau kucing atau apa gitu ya. Nah, itu dua kelas ini itu adalah turunan dari mamalia. Dia sama-sama mamalia, tapi dia turunan. Jadi kalau misalnya turunan ini semua atribut dari si bapak atau kelas induk ya, atau superkelas itu akan turun ke kelas anak. Ini kelas anak dibilangnya, turunannya.
ya. Kemudian seluruh operasi atau seluruh metode juga akan turun, beserta nanti tambah-tambahan atribut lain yang menyertai anaknya. Jadi kayak manusia ya, sifat-sifat yang ada di dalam orang tua itu akan turun ke anaknya, sama di dalam kelas seperti itu juga. Pewarisan suatu kelas yang lain, metode suatu kelas ke kelas lainnya ya. Kelas yang mewarisi itu adalah superkelas, kelas yang diwarisi adalah subkelas. Jadi kalau kelas bapak itu superkelas, kelas anak itu adalah subkelas. Subkelas bisa menjadi superkelas bagi kelas yang lain, multi level inheritance. Jadi bisa lebih dari jadi inheritance itu ada beberapa macam, single inheritance sama multi level inheritance. Jadi kalau single yang satu kayak yang tadi, kalau multi level itu banyak kelas dua bapak atau satu bapak satu ibu gitu ya, menjadikan turunan yang lain. Nah ini. Tapi ada keuntungan dari inheritance ya. Subclass bisa menjadikan behaviornya sendiri, menggunakan bisa mempergunakan ulang source code dari superclass. Jadi kita nggak perlu coding lagi, tinggal pakai dari punya bapak gitu ya. Mendeklarasikan superclass yang bersifat generik. Jadi, nah itu tadi yang saya bilang satu lagi tadi yang abstrak class. Nah di dalam abstrak class itu nanti kelihatan pada saat inheritance. Biasanya kelas bapak itu akan menjadi kelas abstrak. Nanti metodenya ada yang kosong. Nah misalnya metodenya kosong, misalnya berjalan. Misalnya hewan berjalan itu kan nanti misalkan ada yang hewan, kalau hewan air gitu kan, yang hidup di air, dia akan berenang, berjalannya dengan cara berenang. Tapi kalau yang di darat itu berjalannya dengan cara pakai kaki, misalnya kayak gitu. Nah itu biasanya nanti kelas hewan atau kelas bapaknya itu akan menjadi kelas abstrak. Itu yang dibilang kelas abstrak. Single inheritance. Jadi kalau di dalam Java, khusus di bahasa Java, itu hanya memperbolehkan satu superclass. Hanya memperbolehkan single inheritance, tidak memperbolehkan yang namanya multiple inheritance. Karena kalau di Java itu dia memang melihat objek nyata gitu. Jadi kalau di Java dia tidak ada yang namanya multiple inheritance, dia hanya ada satu single inheritance. Karena apa? Karena kadang kala itu programmernya iseng. Kita kan mau menduniakan yang nyata ini ke dalam komputer. Ada programmer yang iseng menurunkan antara hewan sama manusia. Jadinya apa gitu kan? Jadinya aneh gitu. Oleh karena itu Java itu tidak memperbolehkan yang single inheritance, multiple inheritance tadi. Dia memperbolehkan hanya single inheritance. Tapi Java ini bagaimana supaya bisa mewariskan dari 2 atau lebih kelas ya, mewarisi, ada satu kelas mewarisi lebih dari 2 kelas gitu, lebih dari satu kelas, nanti dengan menggunakan polimorfisme ya. Dia caranya itu pakai polimorfisme ya, seperti itu. Tapi ada multiple inheritance itu bahasa C, salah satunya adalah bahasa C++ yang mensupport yang untuk multiple inheritance. Jadi memang tergantung dari programmernya atau tergantung dari yang bikin ya. Kalau misalnya kita memang berfokusnya pada apa yang ada di dunia nyata, ya kita bikin sesuai dengan dunia nyata gitu, jangan yang aneh-aneh. Variabel yang warisan merupakan kombinasi ya, jadi kan ada 2 superclass, jadi ada 2 bapak. Jadi misalnya anaknya jadi 1 atau misalnya ada 3, boleh jadi 2, boleh, pokoknya dia mewarisi dari 2 kelas induk. Polimorfisme itu satu kelas bisa menjadi bentuk banyak. Seperti ini contohnya, speak now, dia suruh ngomong, tapi cara ngomongnya beda-beda. Ada yang kalau bebek ngomongnya kwek-kwek, kalau anjing guguk misalnya, kalau kucing meow. Nah gitu. Jadi dia bentuknya yang beda, sama, perintahnya sama tapi bentuknya yang berbeda. Kemampuan objek untuk mempunyai berbagai bentuk, polimorfisme. Jadi poli itu banyak, morfisme itu adalah bentuk, banyak bentuk ya. Kemampuan suatu objek untuk mempunyai berbagai bentuk.
Ya, seperti itu. Mungkin sekian ya penjelasan dari saya mengenai konsep objek. Baik. Sekarang saya coba jelaskan kembali sedikit ya tentang apa yang sudah dijelaskan tadi di dalam video. Jadi yang di awal-awal itu hanya ya sama seperti kemarin untuk prosedural sama objek ya. Ya, jadi kalau misalnya prosedural memang lebih fokuskan kepada apa sih menyelesaikan tugas apa yang bisa dikerjakan, tapi kalau OP memang lebih kepada objek yang dipakai, kegunaan objeknya, apa yang bisa dikerjakan oleh objek tersebut. Ini ya, kemudian OO sistem ya sudah sih kemarin. Nah, kita masuk ke dalam objeknya. Jadi semua benda yang kemarin juga sudah saya sebutkan bahwa ketika kita membuat program dengan berorientasi objek berarti kita adalah Tuhan dengan T kecil. Jadi kita membuat semuanya itu yang ada di dunia nyata kita tuangkan ke dalam dunia program. Jadi semua benda yang ada di dunia nyata dianggap sebagai objek. Jadi semua benda-benda itu nanti kita akan ibaratkan sebagai objek atau kita gambarkan sebagai objek yang mana kita buat nanti abstraksinya, ada abstraksinya mewakili benda yang ada di dunia nyata dan setiap objek tersebut mempunyai sesuatu yang berbeda atau punya ciri khas sendiri-sendiri ya, walaupun mereka misalnya bentuknya sama tapi ada sesuatu yang berbeda di antara keduanya. Nah, jadi kalau kita ngomongin kelas ini sebenarnya abstraksi ya, bentuk abstraksi dari objek tadi. Kumpulan objek yang punya atribut yang sama. Jadi dianggap sebagai kumpulan dari objek-objek dan juga sebagai template dia, prototype itu blueprint yang seperti dijelaskan tadi juga tentang puding ya, cetakan sebagai cetakan untuk menghasilkan objek-objek. Jadi satu kelas ini sebenarnya sebagai abstraksi. Abstraksinya nanti dari abstraksi tersebut nanti akan menghasilkan beberapa objek-objek atau menghasilkan banyak objek yang dengan atribut yang dimiliki oleh setiap objeknya. Nah, objek merupakan hasil instansiasi dari kelas. Jadi objek itu adalah hasil bentukan, intinya ya, bentukan dari sebuah kelas, yang mana pembentukan objek dari sebuah kelas disebut instantiation atau ya instansiasi lah ya, instansiasi. Sebenarnya analogi antara kelas sama objek itu sama seperti kita satu kelas itu akan menjadi banyak objek. Seperti yang puding tadi, satu cetakan kan bisa menghasilkan lebih dari satu puding. Bisa 3, bisa 5, bisa berapapun gitu. Yang pasti dia menghasilkan lebih dari satu. Karena apa? Karena kelas itu adalah sebagai abstraknya, nanti yang nyatanya, bentuk nyatanya itu adalah objeknya. Jadi yang dibentuk di dalam main di program kita itu adalah objeknya, bukan kelasnya. Objeknya yang berasal dari kelas atau hasil instansiasi dari kelas. Jadi yang ada di main-nya kita itu nanti adalah objek, bukan kelas. Ya. Oke, jadi analogi antara kelas sama objek itu seperti kalian membuat inisialisasi variabel. Integer A, integer B, integer C. Integer itu adalah kelas. Kalau kita bilang integer itu tipe data ya. Tipe data itu sama kita ibaratkan seperti kelas. Jadi kelas yang akan menampung semua tipe data yang berbentuk bilangan bulat. Integer. Nah, sedangkan integer A, integer B, integer C, A, B, C itu adalah variabel kita sebut ya. Nah, variabel di sini kita bisa analogikan seperti objek. Jadi kan A nanti akan menampung nilai lain, misalnya 10. B ditampung dengan nilainya 100 mungkin. C menampung nilai 1000. Kan beda-beda isinya. Tapi dia adalah sebuah variabel. Nah, kalau kita ingat ABC itu menjadi objek. Bentuknya yang ada itu ABC, tapi integernya itu kan nggak ada. Tapi nanti dia akan menampung data-data yang berupa bilangan bulat yang sudah ditentukan oleh integernya tadi. Nah, itu analoginya begitu aja. Tipe data sama variabel itu akan menjadi kelas sama objek. Jadi tipe data itu dianalogikan sebagai kelas dan variabel akan dianalogikan sebagai objek. Kalian bisa menggunakan kelas itu berkali-kali.
integer itu kalian bisa gunakan berkali-kali, 1000 kali kalian state di dalam program boleh-boleh aja. Tapi objeknya, variabelnya kan cuma satu tuh. Kalau kalian sudah instansiasi atau sudah inisial ya, ini bikin ini apa namanya deklarasi integer A, di bawah nggak boleh lagi ada lagi kan integer A, dia harus cari nama lain. Gitu. Kalau nggak dia error. Nah karena dia akan menggunakan objek yang sama atau variabel yang sama. Nah seperti itulah kelas sama objek. Ya, jadi diibaratkan begitu. Ingat aja, jadi satu kelas bisa menghasilkan lebih dari satu objek. Ya, seperti itu. Oke, di mana setiap kelas itu punya atribut yang melekat ya, apa saja yang data apa saja yang terkandung atau ada di dalam kelas tersebut. Nanti data-data ini yang akan diisi oleh objeknya nanti kan. Contohnya kalau dokumen di sini atributnya ada nomor, judul, sumber, sama tanggal. Ya, apa saja yang melekat gitu ya. Kalau behavior adalah tingkah laku, apa yang bisa dikerjakan atau ya apa yang bisa dikerjakan lah ya oleh si kelas tersebut. Contohnya di sini misalnya dokumen bisa menampilkan teks, menampilkan peta, menampilkan foto. Jadi lebih kepada behavior, apa yang bisa dilakukan. Tapi kalau atribut tadi lebih kepada data-datanya dia punya ciri-ciri apa sih yang dimiliki oleh kelas tersebut. Begitu. Ya, ini contohnya ya. Jadi misalnya contohnya lagu, kelas lagu. Setiap lagu kan punya judul, setiap lagu punya penyanyi, setiap lagu punya durasi. Jadi judul, penyanyi, sama durasi itu menjadi variabel atau menjadi atribut dalam kelas. Sedangkan misalnya kita bisa melakukan pengecekan terhadap durasinya itu sebagai metode. Ya, jadi proses yang terjadi atau proses yang bisa dilakukan terhadap lagu itu menjadi metode. Tapi data yang melekat ke lagu itu menjadi atribut. Ya, oke. Mungkin segitu aja untuk konsep dasar. Kemarin kan udah juga ya, saya berulang-ulang lagi nanti. Sampai di sini apakah ada pertanyaan dulu? Silakan. Ada pertanyaan dulu, silakan. Belum? Baik, kalau belum ada pertanyaan, sekarang kita akan brainstorming seperti biasa. Bentar dulu. Bentar ya. Aduh, mana ya ini? Nah, ini dia. Oh, belum di-share. Dapatkan link. Editor, saling. Baik. Itu link Jamboard-nya. Silakan masuk ke dalam Jamboard-nya. Silakan join ke Jamboard. Oke. Di sini ada 3 slide sih sebenarnya. Ini 3 slide. Ini sampai 20, biarin aja lah. Karena full. Slide pertama ada kelas buah. Ya, jadi setiap slide kalian harus menentukan atribut sama metode untuk kelas itu apa. Kemudian akan menghasilkan objek apa sih dari kelas ini. Ya, kelas buah juga misalnya atribut metodenya apa aja. Kemudian objeknya akan menjadi objek apa. Disebutkan. Boleh semuanya langsung mahasiswa nulis di sini semua ya untuk kelas buah. Kemudian kelas kendaraan sama, jadi kendaraannya dibagi menjadi 3. Di sini ada darat, laut, sama udara. Jadi setiap misalnya darat punya atribut apa, kendaraan laut punya atribut apa, sama metodenya, udara juga punya atribut sama metode apa. Kemudian akan menjadi objek apa nih setiap kelas ini. Ya. Yang kedua, yang ketiga juga sama, kelas hewan. Kelas hewan dibaginya menjadi herbivora, omnivora, sama karnivora. Jadi herbivora punya atribut apa,
Omni punya atribut sama metode apa, Carnivora juga punya atribut dan metode apa. Kemudian jadi objek apa sih dari setiap kelas ini? Silakan dituliskan langsung aja, boleh pakai sticky note di samping, boleh pakai teks, terserah. Silakan dituliskan langsung di Jamboard-nya. Silakan. Objeknya jangan lupa ya, jadi objek apa? Disebutkan objeknya.
Oke. Muat ulang matanya. Sambil ini ya. Mana ada terputar. Saya rapikan. Baik. Atribut bentuk, iya, rasa, warna, ukuran, ya macam-macam ya. Jenis, oke. Harga, metode, rasa, metode kesegaran. Plum, kiwi, ya, anggur, objek semangka. Asal, nama, ukuran, rasa. Metodenya bisa dimakan nggak, gitu ya. Misalnya ngecek kadaluarsa si busuk atau enggak, gitu. Warna, bentuk, harga, rasa, ya, warna, ya, macam-macam ya. Oke, yang kedua apa nih? Kendaraan. Jumlah roda, ya, maju mundur, berhenti, oke, bahan bakar. Ya, udah lebih ini ya, udah lebih paham nih. Misalnya bannya jumlah ban, gitu, jangan cuma sebut ban aja. Oke. Atribut besar, ukuran mungkin ya, bukan besar, ukuran. Kapasitas penumpang berlayar, mungkin jumlah apa sih, jumlah layarnya, kan ada jumlah layarnya. Rotor, apa nih, helikopter, jet sayap, bentuk pesawat, jumlah penumpang juga bisa mungkin ya. Nah, kalau yang buah ini memang belum dikelaskan ya, maksudnya belum dipecah-pecahkan. Pokoknya ngomongin tentang buah, kelas buah aja. Sedangkan kalau kita udah bilang ngomong di kelas kendaraan di sini, kan saya sudah memecahnya menjadi darat, laut, sama udara. Nah, di sini bisa kalian lihat bahwa kendaraan itu sendiri bisa menjadi ada turunan gitu. Jadi kelas kendaraan sendiri mungkin yang sama apa? Yang sama-sama mungkin punya bahan bakar. Nah, bahan bakar anggap aja atributnya bahan bakar, semuanya punya bahan bakar kan. Nah, bahan bakar itu mungkin bisa nanti kita jadikan kelas kendaraan menjadi kelas abstrak atau kelas bapak, di mana dia semua kendaraan mau darat, laut, udara, dia punya bahan bakar gitu. Terus nanti di darat itu mungkin punya apa ya? Punya punya roda, mungkin jumlah roda. Nah, tapi laut mungkin nggak ada roda, dia punya sirip, nggak tahu deh. Nah, apa baling-baling apa di bawahnya, saya nggak tahu, nggak ada. Pokoknya misalnya nggak ada roda, misalnya gitu. Kalau udara mungkin ada roda, nah sama darat, tapi kan dia semua kendaraan, nggak semua kendaraan punya roda, istilahnya begitu. Jadi dia punya atribut masing-masing. Nah, di sini salah satu contoh dari kelas abstrak atau bisa dibilang kelas turunan. Kelas turunan, ini kelas bapak, kendaraan, kemudian nanti di breakdown lagi atau kelas anaknya ada darat, laut, udara. Yang mana nanti kendaraan itu misalnya sama-sama punya bahan bakar. Bahan bakar itu kita taruh menjadi atribut di kendaraan aja, karena semua anaknya atau kelas turunannya menggunakan bahan bakar semua, misalnya begitu. Ya, contohnya aja. Ini juga sama sih untuk kelas hewan. Jadi kelas hewan kan punya dibagi-baginya bukan hewan darat, laut, udara ya, tapi dibaginya berdasarkan makanan. Bukan makanan, jenis makanannya, ada yang omnivora, herbivora, sama karnivora. Cara pembagiannya begitu. Nah, jadi apa yang sama dari kelas hewan itu akan menjadi atribut, kelas hewan itu akan menjadi kelas abstrak, sedangkan nanti kelas turunannya ada herbivora, karnivora, omnivora. Apa sih yang berbeda di antara ketiga-tiganya itu, apa yang beda? Dan menghasilkan objek yang beda. Nah, ini salah satu sekalian saya mau contohkan untuk antara kelas abstrak sama kelas nyata. Kemudian nanti dari kelas-kelas untuk turunan ya, turunan dari
turunan apa kelas super kelas dengan subkelas gitu contohnya aja. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Aduh, mah hujan lagi ya? Tempat saya mah hujan lagi kayaknya. Oke, baik. Ada pertanyaan belum? Baik, kalau belum ada pertanyaan, sekarang seperti biasa diskusi kelompok. Saya akan bagi kelompoknya. Aduh, lupa. Dapatkan link. Oke, saya kirim dulu. Saya akan bagi menjadi seperti biasa 6 kelompok ya di sini ya. Ini linknya untuk pengumpulannya di Google Drive. Oke. Sudah saya siapkan 6 tempat ya di sini. Dan di situ juga sudah ada filenya. Jadi ada beberapa objek ya, ada 4 slide. Ya, 4 slide. Jadi setiap slide silakan kalian pilih satu objeknya. Objek yang mana terserah. Misalnya mau pilih burung. Slide kedua misalnya mau pilih apa, objek apa, ketiga juga pilih, kemudian keempat juga silakan dipilih. Kemudian silakan pilih, jadi kalian akan memilih 4 gambar ya, 4 gambar per kelompok setiap gambar. Nah, dari setiap gambar yang kalian pilih silakan tuliskan sama seperti tadi, atribut, tuliskan metodenya, kemudian tuliskan juga objeknya. Jadi objek apa? Misalnya kalau burung merpati jadi objeknya gitu kan. Ada burung merak, ada burung kakak tua gitu kan. Nah, silakan dituliskan objek-objeknya, atribut, metode sama objek dari setiap gambar yang kalian pilih per slide-nya. Jadi kalian akan memilih 4 gambar per setiap slide. Jadi slide 1 pilih 1, slide 2 pilih 1, slide 3 pilih 1, dan slide 4 pilih 1. Jelas apa yang harus dikerjakan? Jelas, Bu. Oke, baik. Kalau gitu saya stop, saya breakout room ya. Saya buat 6 kelompok. Biasa, pilih secara acak. Waktunya 30 menit cukup lah ya. Kita buat chat 30 menit dulu deh. Kalau gitu saya silakan bekerja di room masing-masing. Saya open room. Selamat berdiskusi. Baik, sudah pada ngisi ya. Ya, sudah pada selesai kayaknya. Secara jelas dulu. Ya, sudah selesai semua kayaknya. Oke, sampai di sini nih. Sampai udah diskusi, ada pertanyaan dulu nggak tentang konsep objek sama kelas? Jadi intinya sih sama aja sih, sama kayak si abstraksi kemarin ya, nggak terlalu berbeda gitu, karena memang abstraksi itu maksudnya ada abstraksi itu abstraksi kelasnya, kemudian di sini dari kelas itu akan dibentuk objek-objek. Jadi satu kelas itu bisa menghasilkan lebih dari satu objek. Intinya sih seperti itu aja. Minggu depan. Oke, ada pertanyaan nggak? Belum? Baik, kalau belum ada pertanyaan, minggu depan kita akan masuk ke dalam materi mulai enkapsulasi. Enkapsulasi sebenarnya sama juga sih seperti kalian bikin ADT kemarin ya, udah bikin ADT, tapi kan dengan kalau enkapsulasi kan ada apa namanya private-nya, nah public, nah itu nanti akan dibahas pada saat enkapsulasi. Jadi minggu depan kita akan masuk ke dalam materi tentang enkapsulasi. Untuk besok kita akan tetap adakan praktikum ya, praktikum kita masih akan menggunakan ELIS kemarin. Kalau misalnya belum sempat kemarin diinstal, silakan install dulu. Nanti
Insya Allah besok kita akan laksanakan praktikumnya tetap menggunakan ELIS. Minggu depan juga nantilah lihat lagi gimana ceritanya minggu depan untuk praktikum. Oke, ada yang mau ditanya? Nggak ada? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih atas partisipasi, kerjasama, dan atensinya. Terima kasih saya ucapkan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.